adik-adik, happy Sunday! Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini dan memuji menyembah Tuhan, kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, sekarang kita ingin membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, sebentar kami mau ibadah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang melindungi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, yaitu Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku
selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Masih dong. Ayo kita angkat satu pujian lagi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan adakan
mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu, kami sudah boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Yesus, biarlah ya Bapa kami dapat menerimanya, kami dapat menangkap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 21 ayat 12 sampai 27. Yang kedua bisa dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yang ketiga dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Yang terakhir dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Nah, adik-adik boleh buka salah satu perikop ayat yang sudah saya sebutkan tadi di Alkitab adik masing-masing ya. Kenapa beda-beda? Sebenarnya ceritanya sama ya adik-adik, yaitu tentang Yesus membersihkan bait suci. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk disiapkan dulu Alkitabnya, dibuka ayat Alkitabnya. Kita mau bahas bersama-sama nih, apa sih yang diceritakan dalam ayat tersebut ya. Nah, jadi begini adik-adik ceritanya. Sebelum Paskah ya adik-adik, banyak orang itu datang ke Yerusalem untuk beribadah ya. Jadi mereka bawa hewan ya, bawa korbannya mereka untuk apa? Untuk minta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik, di dalam mezbah itu, di dalam yang pengurus-pengurus di bait suci itu, mereka berpikir adik-adik, kalau kita jualan, maka kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah, karena mereka sudah berpikir seperti itu adik-adik, berjalanlah sesuai dengan rencananya ya adik-adik. Jadi mereka berjualan di pinggir bait sucinya. Nah, jadi bait suci yang harusnya untuk menyembah Tuhan, untuk kita bisa beribadah dengan nyaman, dibuat menjadi seperti pasar, bau, jorok ya. Karena banyak binatang, banyak jual-jualan yang ada di situ adik-adik. Nah adik-adik, suatu kali Yesus datang nih ke bait suci itu. Untuk apa? Untuk berdoa. Tapi waktu Yesus datang, Yesus kaget adik-adik. Wah, kenapa bait suci ini berubah menjadi sarang penyamun? Nah adik-adik, Tuhan Yesus nggak suka ya, karena baitnya dikotorin ya, dibuat jadi kotor ya, busuk, baunya nggak enak. Tuhan Yesus nggak suka ya. Kenapa? Yesus tuh mau menyembah Bapaknya ya. Nah Tuhan Yesus tuh marah. Akhirnya Tuhan Yesus membuat cambuk kecil ya, yang buat bisa ngusir hewan ya, ngusir orang-orang di sana. Dia mulai marah ya. Pergi. Akhirnya yang jualan di situ tuh marah. Ini siapa sih? Kenapa berani berbuat seperti itu? Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus gak mengurusi pikirannya mereka ya. Tuhan Yesus justru tetap memberikan pelayanan buat mereka yang membutuhkan pelayanan. Nah adik-adik, dari cerita tersebut ya, kita diingatkan bahwa kita ini ya, kita adalah bait sucinya Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kita, apakah hati kita boleh menyimpan sesuatu yang busuk? Tentu jawabannya tidak. Ya adik-adik, jadi yuk izinkan semua hal-hal yang ada dalam diri kita ini dikeluarkan ya, seperti kemarahan, kebohongan ya, suka penipu, suka marah-marah, suka nggak sabaran, suka tersinggung. Itu kita buang dari diri kita adik-adik ya. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah adik-adik, di masa pandemi ini, yuk kakak mau ajak adik-adik semuanya, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia boleh pulih dari pandemi ya adik-adik. Yuk kakak mau ambil gitar sebentar, kita mau menyanyikan bait suci refnya saja ya adik-adik. Kemudian kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Bagi keselamatan
sehingga kami Tuhan boleh bertemu kembali Tuhan dengan teman-teman kami di ibadah gereja, di sekolah, dimanapun ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kalau kami adalah bait sucinya Tuhan. Kiranya Tuhan terus hidup dalam hidup kami, kiranya Tuhan terus hidup dalam hidup kami Bapa, sehingga apapun yang kami perbuat itu boleh menjadi terang dan cahaya Tuhan dimanapun kami berada. Kami selesai Tuhan ibadah hari ini, tapi kiranya Tuhan, kasih Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kami. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.